Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan neraka. Dari ayat ini kami memberi judul selamatkan diri dan keluarga dari siksaan neraka. Tampilnya judul ini dilatar belakangi oleh kita di negara kita mayoritas beragama Islam. Tapi dari segi kita membaca alhamdulillah, kita berada pada negara yang jumlah umat Islamnya banyak. Tapi di sisi lain kita agak cemas-cemas juga. Masih banyak keluarga-keluarga muslim yang gagal membawa dirinya dan anaknya menjadi hamba-hamba yang diridai oleh Allah. Jati dirinya diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bersumpah, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk taat kepada Allah. Akhir-akhir ini kita masih mendengar masih banyak umat muslim pada malam hari Ramadan jauh lebih banyak di luar masjid atau surau dibandingkan dengan di luar masjid dan surau. Masih kita dengar anak-anak muslim yang hilang beberapa hari
tanpa rimbanya. Masih ada anak-anak kita yang nikah dan hamil di luar nikah. Angka perceraian semakin banyak. Perjudian masih marak. Minuman keras juga demikian. Malah ada juga sudah berumur 60 tahun belum nampak pergi ke masjid baik hari Jumat maupun Idul Fitri dan Adha. Masih kita dengar bertambahnya jumlah para koruptor di negara kita. Kalau berdasarkan ayat ini, kita berkewajiban untuk menjaga diri kita masing-masing. Wajib hukumnya. Dan keluarga kita dari ancaman masuk neraka. Menurut Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib maupun Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Muqtil dan para ulama lain, dengan apa dan bagaimana seseorang dapat mengatasi dirinya dan keluarganya dari ancaman neraka. Yang pertama, hendaklah kita bekali diri kita dan keluarga kita ini dengan ilmu agama. Menuntut ilmu pengetahuan hukumnya wajib. Rasulullah pernah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu mulai dari buen sampai ke liang lahat. Artinya sepanjang waktu. Wajib. Karena ilmu itu merupakan kendaraan kita yang akan mengantarkan kita kepada cita-cita kita. Kalau cita-cita kita ingin masuk surga, jauh dari neraka, ya dengan ilmu. Nabi pernah mengungkapkan, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi, man arada bihuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, siapa yang ingin hidup bahagia di dunia dengan ilmu, siapa pula yang ingin hidup bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Dan siapa yang ingin hidup bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Ilmu merupakan jembatan dan kendaraan untuk mencapai cita-cita kita, dasar kehidupan kita untuk masuk surga dan jauh dari neraka. Oleh karenanya, mungkin diri-diri kita sudah menuntut ilmu pengetahuan, dan bagaimana keluarga kita. Dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap diri kita ini menjadi pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kita pimpin. Diri kita pertanggungjawabkan, dan anak, keluarga dan istri harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah nantinya. Jangan sampai mereka terseret ke dalam api neraka. Yang kedua, didiklah mereka menjadi pribadi yang Islami.
Kita semenjak kecil dididik oleh orang tua kita. Cara makan, cara duduk, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana setelah kita menjadi kepala keluarga? Apakah didikan dari orang tua kita tetap kita tumbuh kembangkan ketika kita menjadi ayah dan menjadi orang tua dan menjadi ibu? Sehingga anak kita tidak menjadi gunjingan tetangga dan masyarakat. Jadi sekali lagi, didiklah kepribadian anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita. Yang ketiga, menurut Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Katsir, ajaklah keluarga kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan, mulai dari sekolah, dan seterusnya. Peran orang tua untuk menjadikan anak soleh dan solehah sangat tinggi sekali. Karena mereka lebih banyak bergaul dengan orang tuanya dibanding dengan sekolah dan sebagainya. Dan masih didengar nasihat orang tua dibandingkan dengan orang-orang lain. Contohnya kita yang hadir di masjid ini adalah keberhasilan dari orang tua kita yang mendidik kita. Dalam sebuah hadis yang panjang, muru auladakum bisalah wa hum abana'u sab'a sinin. Suruhlah anakmu untuk melakukan salat bila dia sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila mereka tidak salat tapi umur sudah 10 tahun, pukullah mereka dengan pukulan yang mendidik. Dan yang ketiga, pisahkan anak kita yang sudah di atas 10 tahun. Ranjangnya tempat tidurnya antara anak kita laki-laki dan anak kita perempuan. Sudah cukuplah agama kita untuk mengajar bagaimana kita menyelamatkan anak dan keturunan kita dari siksa neraka. Tidak kita dengar lagi keonaran-keonaran antara kakak dan adik dengan kakak. Ini harapan kita. Kemudian yang keempat, menurut Ali bin Abi Thalib, larang dengan tegas diri kita, anak dan keturunan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Mulailah dari keluarga. Saya berani mengatakan, apabila keluarga itu baik, maka pasti bangsa dan negara itu akan baik. Saya yakin betul itu. Tetapi apabila keluarga muslim centang perenang, pasti akhirnya negara itu akan centang perenang. Terakhir, bimbinglah keluarga kita selalu ingat kepada perintah Allah dan larangan Allah. Ajak mereka tumbuh kembangkan semangat agama di keluarga. Karena ulunya bangsa dan negara, rakyat itu adalah ulunya keluarga. Maka harus kita perbaiki keluarga kita masing-masing. Saya terhenyah. Kemarin saya pulang kampung hari hujan. Melihat orang tua ayam, anaknya 12. Apabila hari hujan, dipanggil anaknya semuanya yang imut-imut itu untuk masuk ke dalam cengkraman. Dan apabila datang musuh, dia akan menghadang.
Kira-kira mana kita yang hebat dengan ayam ini melihat situasi sekarang. Bila anaknya tercecer, orang tua ayam ini ribut mencari anaknya, dan anak juga ribut untuk mencari orang tuanya. Dan diajar makan, diajar musuh, diajar yang boleh dan diajar yang tidak boleh. Dan diselamatkan dari bahaya-bahaya yang menimpa anak-anaknya. 12 ekor sanggup dia membesarkan menjadi ayam-ayam yang baik. Camkanlah ini, jangan sampai kita kalah dengan ayam. Hari ini anaknya yang hilang tidak dicari. Belum datang sampai jam 12 malam tidak dicari. Dan anak juga demikian, tidak resah dia. Jauh dari orang tua sudah sampai jam 2 malam. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.